Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pinter semuanya udah jawab salamnya Bu Rifa. Tadi siapa yang belum jawab salamnya Bu Rifa? Nanti kalau belum jawab suruh ulangi lagi ya. Kita ulangi biar lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya udah jawab ya. Siapa yang belum membawa buku tema satunya? Semuanya bawa ya. Jadi kita hari ini akan belajar tema 1 pembelajaran ketiga halaman 20. Kita buka halaman 20 dulu. Namun sebelumnya, kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Pancasila. Yuk kita sebutkan dulu nama Pancasila sama simbolnya. Oke, siap? Yang pertama, sila pertama yaitu bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat apa, Mas Vicky? Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir apa, Mbak Vita? Yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang belum hafal Pancasila di sini? Semuanya sudah ya? Karena ini tuh udah kelas atas, jadinya harus bisa menghafalkan Pancasila. Oke, next pelajaran hari ini yaitu kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, judulnya kita hari ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, kita lanjutkan ya. Judulnya itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu apa sih sebenarnya? Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang wajib kita jalankan dalam Pancasila. Jadi seperti kayak sikap atau perilaku atau perbuatan, itu dimaksud nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Dari sila yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama ini apa contohnya? Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa itu yang berhubungan dengan Tuhan, yang berhubungan dengan, kalau kita kan orang Islam, jadi kita itu berhubungan dengan Allah. Apa contohnya itu? Yang pertama itu rajin beribadah, contohnya rajin beribadah. Nah, di dalam sila yang pertama ini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu yaitu apa? Rajin beribadah. Sekarang Bu Rifa tanya, ada berapa agama yang ada di Indonesia? Ada 6, coba sebutkan apa aja. Islam, terus apa lagi? Kristen, ada apa lagi? Katolik, terus Hindu, Buddha, yang terakhir ada Konghucu. Nah, kita kan berbeda-beda agamanya. Ada yang misalnya di luar sana itu ada yang agamanya Kristen misalnya. Nah, kita itu agamanya apa? Islam. Kalau semisal kita bertemu dengan orang yang berbeda agama, maka kita mengejek atau menghina atau berbuat baik. Tidak boleh mengejek. Jadi kalau semisal Mbak Vita itu ketemu sama orang Kristen,
Nah, kewajibannya Mbak Vita itu apa? Tidak boleh mengejek, tidak boleh memaksakan agama Islam. Karena apa? Karena berbeda-beda. Kemudian apa? Karena kita itu tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Semisal ini agamanya Kristen, ya ini Islam. Nah, kita itu tidak boleh mengejek yang agamanya Kristen. Karena apa? Karena kita itu tidak boleh memaksakan agama yang kita anut. Jadi kita itu sikapnya harus menghargai. Itu yang sila pertama. Atau kita rajin beribadah. Terus tidak memaksakan agama kepada orang lain. Itu yang sila pertama. Sekarang yang sila kedua adalah apa bunyinya? Kemanusiaan ya. Yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang kedua ini apa? Kalau yang berhubungan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, siapa yang tahu? Kemarin kan Bu Rifa udah kasih gambarnya. Terus menjodohkan. Apa? Tidak. Iya, pinter. Tidak membeda-bedakan teman. Jadi, apa yang dimaksud tidak membeda-bedakan teman itu? Misalnya, ada teman kita yang pendek, terus ada teman kita yang tinggi, ada teman kita yang kurus, ada teman kita yang gendut. Nah, itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya, aku nggak mau mainan sama ini karena ini tuh gendut, gitu nggak boleh. Jadi kita itu harus temenan sama semuanya, meskipun berbeda-beda warna kulitnya, meskipun berbeda-beda tinggi badannya, meskipun berbeda-beda berat badannya. Itu tidak boleh membeda-bedakan ya. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Yang ketiga apa bunyi Pancasila? Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga itu apa? Bu Rifa punya gambar. Nah, ini gambarnya. Ini contoh gambar yang nomor 3. Jadi apa? Gambarnya ini gotong royong. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu gotong royong. Gotong royong itu apa? Gotong royong itu adalah sikap bersama-sama atau membantu sesama untuk melakukan pekerjaan. Oke, yang keempat apa bunyi silanya? Kerakyatan yang diberikan dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat ini apa? Yaitu bermusyawarah atau menyampaikan pendapat. Bermusyawarah itu apa? Bermusyawarah itu adalah berdiskusi atau bertukar pendapat. Contohnya pemilihan ketua kelas. Nah, itu bermusyawarah terlebih dahulu. Jadi apa? Memilih dengan voting atau suara yang tertinggi. Misalnya Mas Bagus itu dulu pemilihan ketua kelasnya bermusyawarah satu kelas dulu. Nah, bermusyawarah itu apa? Menyampaikan pendapat, menyampaikan gagasan. Saya memilih ini Bu, saya memilih ini. Itu kan berbeda-beda kan pendapatnya. Nah, itulah fungsi bermusyawarah, yaitu menyamakan hasilnya. Yang terakhir ada apa? Bunyi sila yang kelima apa? Keadilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, contohnya nilai-nilai yang terkandung
pelanggar hukum. Itu harus adil. Karena apa? Bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu harus adil. Jadi misalnya Bu Rifa punya contoh, Mbak Aulia itu tidak melaksanakan piket kelas. Kemudian Bu Rifa menghukum dengan membersihkan kamar mandi guru. Nah, kemudian ganti hari berikutnya Imam itu tidak melaksanakan piket kelas, tapi kok Bu Rifa tidak memberikan hukuman kepada Mas Imam. Itu adil tidak? Tidak, karena apa? Karena tadi Bu Rifa itu menghukum Mbak Aulia, sedangkan Bu Rifa tidak menghukum Mas Imam. Padahal melakukan kesalahannya sama atau beda? Sama, tapi kenapa Bu Rifa tidak menghukumnya? Itu berarti tidak adil. Jadi penerapan hukum itu harus adil. Adil sama. Adil itu jadi sesuai dengan yang dilakukan kesalahannya itu apa, hukumannya itu apa gitu. Ini contoh-contoh nilai-nilai terkandung dalam Pancasila ya, ini semua. Jadi 1 sampai 5 dalam Pancasila itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yuk kita ulangi. Yang pertama apa tadi? Rajin beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bermusyawarah. Dan yang terakhir, menghukum para pelanggar hukum dengan hukuman yang adil. Jadi tidak boleh berbeda-beda hukumannya. Misalnya Mas Imam sama Mbak Aulia tadi. Oke, mengerti semuanya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, jadi udah paham semuanya ya. Sekarang coba buka halaman 23. Kalian mengerjakan itu ya. Menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi selain ini, contohnya yang lainnya. Itu kan ada gambar. Nah, bukan antara gambar dengan silanya. Misalnya itu gambar nomor 1. Ada gambar apa? Gambar berteman dengan rukun. Nah, itu merupakan nilai-nilai Pancasila yang keberapa? Kedua. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu dijodohkan ke yang ada titiknya ini. Oke, mengerti semuanya kan? Mengerti. Selain itu, selain mengerjakan yang ada di buku tema, Bu Rifa mempunyai gambar. Nah, gambar ini nanti Bu Rifa bagikan dan kalian amati. Gambar ini termasuk ke dalam sila yang keberapa? Kemudian kalian jelaskan. Oke, mengerti semuanya? Oke, jadi gambarnya nanti ini, misalnya ini gambar nomor 1 ini adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini nanti termasuk sila berapa? Nanti kalian tuliskan termasuk sila ke berapa. Itu yang kedua, ini juga ada lagi, nanti Bu Rifa bagikan dan kalian yang menganalisis ya. Ada bekerja sama atau bergotong royong bersihkan jalan. Termasuk apa? Sila yang keberapa? Ketiga juga. Ya, kemudian yang nomor 3 itu ada apa? Ada berdiskusi tentang pemilihan ketua RT. Termasuk apa tadi? Kalau voting itu sila keberapa? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-4. Jadi semuanya udah paham ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di gambar yang Bu Rifa berikan sekarang dikumpulkan ke depan. Nanti biar Bu Rifa yang mengoreksi. Oke, karena waktunya sudah habis, kurang lebihnya Bu Rifa akhiri. Semoga pelajaran hari ini dapat memberikan kalian pengetahuan lagi, dapat menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Jangan lupa dipelajari
untuk minggu depan ya. Oke, Bu Diva akhiri. Sekian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.